Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wa la tanaza'u saling berselisih sampian. Jangan berselisih fatafshalu pas dadi gentar, dadi lemah sampian watat hababan elang rihukum panapa kekuatan sampian. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'a lasta minhum fi syai'in. Innal ladzina saungkuna orang-orang banyak farraqu memecah belah pasir alladzin dinahum deka agamana alladzina wa kanu syia'a wa kanu ban bada pasir alladzina syia'an panika berkelompok-kelompok atau bergolong-golong. Lasta maka tanda sampian Muhammad minhum panika maring alladzina atau minhum panika terhadap alladzina fi syai'in dalam situng-situng atau bertanggung jawab maksudnya. Jadi perpecahan yang terjadi di antara umat Islam atau umat-umat terdahulu, maka tidak ada bagi Nabi Muhammad SAW tanggung jawab. Sebab kenapa? Kalau perpecahan yang terjadi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, maka tetap Nabi tidak ada tanggung jawab. Sebab syariat yang diturunkan kepada Nabi ini sudah rampung disampaikan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun dari masalah agama yang luput dari risalah Nabi. Dan itu sesuai kan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan seterusnya, bahwa pada hari itu atau pada hari ini ketika Isa telah aku sempurnakan jabon Allah. Jadi agama sudah disempurnakan dan Allah sudah meridhoi Islam sebagai agama umat Islam. Nabi Muhammad sudah menyampaikan semuanya. Jadi adanya perpecahan setelah Rasulullah, sepeninggalan Rasul, maka tidak ada tanggung jawab bagi Nabi. Tidak ada tanggung jawab oleh karena sudah sempurna. Bisa terjadi perpecahan. Sebenarnya Rasulullah sudah memberikan isyarat, banyak sekali isyarat yang diberikan oleh Nabi. Salah satunya terpecahnya umatnya Nabi menjadi 73 golongan. Kemudian pagi yang sering saya sampaikan, Nabi ini dianugerahi dengan telaga Kautsar yang merupakan salah satu syafaat dari Nabi. Makanya saya rasa orang Islam, umat Islam yang berhasil meminum dari telaga nika pagi, maka tidak akan merasakan kehausan selamanya. Artinya ya pasti masuk ke surga, karena menang neraka semuanya merasa kehausan, kelaparan, kepanasan dan sebagainya. Sedangkan orang yang berhasil minum nika maka tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Dan ternyata ada sebagian dari umat Nabi Muhammad fayuhtanajul abdu minhum yang dilarang, tercegah untuk meminum Kautsar, al-Kautsar. Dan Nabi mengatakan kepada Allah, hum min ummati, mereka adalah ya Allah ya Rabbi, hum min ummati, mereka adalah bagian dari umat kaula milo parengakin. Maka kemudian dijawab dan dikatakan kepada Nabi Muhammad, ma tandri ma hadasa ba'dak nih. Engkau tidak tahu Muhammad apa yang terjadi setelah atau sepeninggalmu, apa yang terjadi loh nih. Artinya memang umat Nabi Muhammad akan terpecah belah. Banyak perselisihan, perseteruan.
saling marah, saling benci, saling hujat di antara umat Nabi itu pasti terjadi, pasti adanya. Selain gelek Nabi sudah menyampaikan, dan juga melalui hadis nang telaga Nabi juga membuktikan ada umat Nabi yang menyelisihi Nabi sehingga tercegah untuk mendapatkan syafaatnya. Maka berikan sudah dijelaskan ya, bahwa yang tidak boleh kita berselisih, berbeda paham, berbeda pendapat itu dalam usuluddin, dalam masalah usuliyah. Sementara yang boleh beda pendapat itu dalam masalah furu'iyah. Boleh kita mengikuti imam A, imam B, imam C dalam masalah furu', dan para imam madhab pun juga berselisih dalam masalah furu'. Mereka bersepakat semua dalam masalah usul. Maka anak-anak, metode pengambilan hukum, metode beristidlal, berdalil kan seringnya pada Pak Bikula. Pertama, ketika berdesitung masalah hukum kita sebagai santri, maka pertama yang harus kita rujuk, pertama kita ambil dalil pertama adalah apa? Al-Quran. Kemudian setelah tidak ada dalam Al-Quran, maka kita cari nang hadis sahih. Setelah kemungkinan atau tidak ada dalam hadis sahih, kemudian qaul sahabat. Kita lihat derma komentarnya sahabat, ada tidak komentar dari para sahabat. Setelah dari sahabat ke baba boleh ke ulama salafus soleh, yaitu tabi'in, termasuk imam madhab sempak bagian dari tabi'in. Dada ini kecarana, jangan romoro kita misalkan berdesitung masalah langsung kita lihat ulama lo temu zaman bila nah itu justru mun pendapat orang pendapat ahli, pendapat orang sampean makin nyari hukum model apapun pasti beda. Makanya beri kula sempat diskusi sarang ngobrol-ngobrol sarang raji kudan kula kan sering biasa baca-baca beda apa sih lo paham deh tanya akin makin cepon anak bini aja tepak ngetren kodung, masalah kodung. Bodoh kodung je italen katas. Iya, italen ke leher. Nggak mate. Italen ke leher. Nah, itu tadi perdebatan Jepun semakin nih kan. Mengkula kan lo oning nikah. Perdebatan. Hukumnya ada remah. Buka. Tadi benih buka maksudnya italen ke leher. Tidak menutupi bagian depan. Nah, jadi italen. Nah ternyata sebagian santri itu berdesem melakukan pembelaan berdalil dengan pendapatnya ulama. Salah situ ngusip oning ke kula memakai kitab tafsirnya Fakhrur Razi, Imam Razi. Ya dikatakan lo apa meskipun kodung italen asalkan sudah tertutup, wah itu ndak apa-apa aja pun Ar-Razi. Nah, maka biku lagi parenguning dek nikah dek. Nah. Ya iya. Dalam berdalil ketika kita dihadapkan masalah hukum dalam berdalil, pertama kita lihat rujukan Al-Quran ada tidak. Ketika Al-Quran ada, kita cari nang hadis sahih. Ketika hadis sahih ada, bagaimana pendapat sahabat. Ketika sahabat ada, salafus soleh yaitu tabi'in dan seterusnya. Artinya kita urut dari paling atas. Pertama jelas Al-Quran. Itu sesuai dengan ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulihi. Al-Quran, sunnah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Ini kasih pertama yang perlu dipahami. Mun kita lo itemu ulama sejarah langsung nyabreng ke ulama abad sekian, itu nanti yang muncul apa? Pasti pembenaran. Makai hukum model apapun, orang yang menghalalkan rokok pasti ada, teka makruh pasti ada. Teku kalau nang Quran dek remah bab masalah kodung, nang hadis dek remah, pemahaman sahabat dek remah,
kemudian pemahaman ulama salaf dek remah pemahamannya dek nikah baru jen kebudi mungkin cung kemudian lo ketemu ulama jangankan kodungi pakai tas lo kodungan pun beda ulama wah kulang ngiring pendapat Imam Ar-Razi lo napah kodung pakai tas asalkan tertutup pakai lo nutupin bagian depan lo napah deki situ nggak saya nukro pendapat Quraisy Shihab dalam kitab Al-Misbah lo apa lo kodungan pokong atena tertutup apa ada ya kan itu kan nyaman berdalih saling berdalih dan nikah. Nah itu bagi kami cara berdalil seperti nikah kurang tepat. Mungkin bagi sebagian orang tepat ya silahkan. Tapi lihat mun kelampi anak-anak laki bini songkuna. Bukan hanya aurat itu kan bukan hanya warna kulit ya. Tapi juga bentuk tubuh. Jadi orang bercara berpakaian orang Islam mereka sepertama dalam konteks menutup aurat itu lo kelihatan kolek warna kulit atau kulit tidak terlihat kemudian bentuk tubuhnya juga tidak terlihat senomor telok beda faktor kepatutan coba batas aurat orang laki kan cuma bucil sampai toot artinya make sampian asolat ngakui kaos dalam sekotong pas akato ani beben atau ot sah penja sah menurut fikih sah meskipun makruh sah tapi patut aja nah gentong sampean bi tetangkeun apa katela apa jeung deui kan jadi pertama nomor dua mun bini ya standar aurat bini standar patut kelampin reng bini itu dalam sholat mun bedo orang mengatakan lo apa kodung daya asal sudah tertutup rapi lo terlihat pakai kodung pakai tas lo apa ya coba sholat model daya coba sholat model daya ya lo care atau surah umroh kelampian nikah kan lo patut begitulah cara berdalil itu dek nikah dan sesuai dengan hadis Nabi juga ketika Nabi para wafat Nabi berpesan beri saya jelas lagi kepada Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman kaifa taqdi idza aradalaka qada'un dan apa sampean deki memutuskan perkara mun beda perkara hukum addi bi kitabillah mun lo itu mun dan kitab apa fa bi sunnati Rasulillah mun lo itu bi sunnat Rasulullah ajtahidu bi ra'i maka kaulah akan beristihad dengan kemampuan kaulah nah, itu urutannya kan dek nikah nah, itu sahabat dan Rasulullah ternyata meridhoi apa yang akan dilakukan oleh Mu'ad jadi berdalil dek nikah cok langsung kala ulama bun kima ya cangkela mun langsung tar kemandeman wah ribet kuling ngireng Quraisy Shihab tak usah kodungan kan pada iya pada ulama profesor bahkan andik kitab tafsir lo diragukan keilmuannya argumentasinya sampean mau maca kitab Al-Misbah atau membaca tulisan karyanya tentang jilbab luar biasa argumentasinya sampean membaca argumentasinya jelas luar biasa membawakan pendapat ulama jadi mungkin nyari pendapat orang pasti beda yang memperbolehkan cereng orang talak bain tanpa beda mahali ulama ada saja yang memperbolehkan beda yang memperbolehkan wa qala ta'ala syara'a lakum minal ladzina ma wassa bihi nuhan wal ladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dinah wa la tatafarraqu fihi atabu pasira Allah syara'a lakum ampon asyariatake pasira Allah lakum maring sampian Muhammad minad dini dari agama syariataki mad kepereng atau syariat wasa sa'awasiataki Allah bihi maring manuhan dek Nabi Nuh walladzina ban syariat auhayna sa'awahyuaki kaulah ilaika maring sampian Muhammad
wa ma wasaina juga ndak syariat wasaina sawasiat bihi maring ma Ibrahim ada kan Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa ada Nabi Musa Nabi Isa. Ini semua adalah nabi-nabi yang diberi gelar ulul azmi. Apa isi syariatnya? An aqimu kudu negaake sampian ad-din ka agama wala tatafarraqu bencek terpecah belah sampian. Cek mecah belah sampian fihi dalam din. Jadi jelas ya syariat yang disampaikan mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad itu syariat yang sama. Bahkan kita bi Allah jelaskan tentang persatuan masuk dalam syariat inti yang disampaikan Allah atau yang diwahyukan Allah kepada nabi-nabinya. Nah, ada kan antafsiriyah an aqimuddin. Saya pertama menegakkan agama, iqamatul hujjah, menegakkan agama. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, jelaskan. Kemudian wala tatafarraqu, ini kan berarti satu kesatuan pesan, tegakkan hujjah dan jangan sampai terpecah belah. Nah, berarti poin yang dapat kita ambil adalah pentingnya menjaga persatuan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menghindari dari konflik antar umat ini lebih baik daripada melaksanakan atau mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dari esensi daripada persatuan itu penting, dan turunnya Islam adalah mempersatukan, bukan justru sebaliknya malah memecah belah. Fa fi hadhil ayati nahallahu ta'ala anit tafarruqi wa bayyana awaqibaihu alwahimati. Fa fi hadhil ayah, maka manikah dalam kak disa ayat tanda ayat-ayat Allah nahallah ngelarang nyeke pasera Allah anit tafarruqi dari perpecahan. Wa bayyana benerangake Allah awaqibai huda ka akibat tafarruq alwahimatu alwahimata mengerikan, buruk, coba alal fardi wal mujtama wal ummati bi asriha. Alal fardi atas individu perorangan, wal mujtama'i juga terhadap kelompok, wal ummati bi asriha juga masyarakat bi asriha kelaban keseluruhan ummah. Jadi dampak buruk dari tafarruq, dari perpecahan ini bisa dirasakan mulai dari per individu orang, kemudian per kelompok, bahkan lebih luas lagi masyarakat bisa merasakan dampaknya. Mun perpecahan karena mun orang lelo sepaham, orang leboci misal, merasa lain, maka ketika melihat orang dianggap berbeda itu pasti dalam pikirannya, wah ada pasti deh nih coba terus. Itu dampak individunya. Kemudian kelompok ngetela along polong situnga kelompok saya pada paham ria, sesitunga sepaham ria, itu akan saling saling negative thinking, saling berjauhan justru. Maka jelas akan berdampak kepada tatanan yang lebih luas, yaitu tatanan masyarakat muslim, masyarakat Islam. Maka sungguh berbahaya tafarruq nikah. Wa amma dalalatus sunnati ala hadhil aslil azimi, anapun tining petunjuk sunnah, dalil sunnah ala hadhil aslil azim, atas panikah prinsip seagung. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka panika ongku ampon adabu pasera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa tabun Rasul? Al muslimu akhul muslim,
la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sabun Rasul napa al muslimu tining orang muslim, akhul muslim panika teretana muslim selain. La yadlimuhu tak oleh adzalimi muslim huda akhul muslim. Lo oleh berbuat dolim, wala yahdhuluhu tak oleh nelantarake muslim huda ka akhul muslim, wala yahkiruhu tak oleh menghinakan. Ngina pasara muslim huda ka akhul muslim. At-taqwa hahuna tining letak takwa, keberadaan takwa hahuna panikai ka dintoh. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi, dan isyarah pasera Rasul ila sadrihi maring dadana Rasul. Maka jelas pesan dari Nabi, dan ini termasuk yang diajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Apa? Persatuan al-muslim akhul muslim. Reng Islam bi Islam selain, orang muslim dengan muslim selain, akhun, saudara. Mereka semua bersaudara. Maka cepon Nabi la yadlim tak oleh berbuat dolim kepadanya. Lo oleh menelantarkan, kemudian lo oleh menghina dia. Dan Nabi mengisyaratkan takwa itu dinakkan dengan cepon Nabi sambil berisyarah kepada dadanya. Ini pada hampir mirip dengan riwayat ketika Usamah bin Zaid membunuh musuhnya di medan perang yang telah bersyahadat. Jadi bodoh ini insyaallah semua santri oning ke riwayat nikah. Jadi tepak Usamah mengejar musuhnya, kepepet lo bisa buruh langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedua saya nabar Usamah sareng kancana, saya kancana nyorot karena sudah bersyahadat. Saya Usamah pakun medeng sampai dia terbunuh. Sampailah berita kepada Nabi. Nah, ketika sampai justru respon Nabi berbeda. Akotal tahu ba'dama qala la ilaha illallah, cepon Nabi hede sampean dipaten meskipun sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Innama kana muawwidan ya Rasulullah. Kisah keng takok Nabi keng nyari perlindungan. Jawab oleh sareng Nabi, aqatal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Biar dipaten pakun setelah mengucap la ilaha illallah. Jawab oleh innama kana khafiyan. Ini keng khaufan minas silah. Ini keng takok dari pedang Nabi. Jawab oleh Nabi. Napa jawab Nabi? Pakun. Aqatal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Sampai telok kali sampai Usamah bin Zaid merasa seandainya kok setia kilo Islam deku rekan setia kok kilo Islam dari netakok bi Nabi saya salah akin seakan-akan lo Islam. Pah Nabi tebu bihede mari dibelah dadanya sampai kau lihat isi hatinya mi sampai ngucak jelo ikhlas. Nah, pas Nabi tebu at-taqwa hahuna, takwa itu nang ateh dan urusan Allah. Ketika dia sudah bersyahadat, maka haram bagi kita mendolimi. Jangankan membunuh, haram mendolimi. Maka akan ironi kan, kena coba kita pikir dengan hati seikhlas. Coba kita pikir. Sampian lahirlah muslim diadani, tetanggana sampian lahir diadani. Pada ike kain umpama ya ciri solat, pada sunat umpama, pada Islam, pada munduk bahkan, tapi ternyata tumbuh permusuhan di antara sampian dengan tretana sampian segala salaki tetangga pada Islam, tumbuh permusuhan. Coba tekur riwayat Nabi ki puru hadisnya Nabi, orang kafir harbi, kafir yang wajib dibunuh karena medan perang, bersyahadat, bisa jadikan Usamah bin Zaid bener lakar keng karena takok rasanya karena keng takok cereng nih kegelak semangkat lakar niat mati nareng Islam kan ke medan perang benih keng antara napa lakar niat mau membunuh orang Islam, tapi ketika kepepet dia bersyahadat tetap Nabi disalahkan sahabat yang membunuh.
Karena kalau bersyahadat wes itu sudah tretan, haram untuk kita ganggu. Nah ironis semakin ku lebih sampian pada Islam pada acak koca, entah kadang yang diributkan lo tahu sedeti faktor permusuhan pun kadang lo oning. Apa sedeti faktor permusuhan? Kilengiding kabar burung lah amuso. Malu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihasbi mri'in minasyarri ay yahqiru akhahul muslimah. Cukup seseorang minasyarri panika dicap coba, dicap jelek, dicap jahat, ayah kiru bila menghina pasara imri'in akhahu tretana imri'in muslimah se muslim. Kenginah cepon Nabi cokop jangkep orang yang coba aja. Luar biasa pendidikan Nabi kepada para sahabat untuk membangun ukhuwah nih kan. Kullu muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Tining tiap-tiap orang muslim alal muslimi atas muslim selain haramun panika haram, damuhu darana haram, wa irduhu kehormatannya haram, wa maluhu hartana haram. Artinya apa? Orang muslim terhadap muslim selain nikah haram untuk menzolimi muslim selain dengan cara mengalirkan darahnya, artinya kekerasan fisik, nukol, nyantap, lebih paten membunuhnya. Luar biasa. Layap siap bae saya mbak azabnya Allah. Orang saya acarok kisah layap siap bae tanpa bertaubat. Aduh. Carok. Kan cepon kula beri secek hobi sekadeng apa ya andiknya besangak pada bi koceng lo takok kamate kereng hobi ninteng arek ongku demi Allah angguan ke Palestina kuncur aja jihad ikisa ini paten-tentengan kinto pada Islam ongku yang mbok bi malaikat adab mun matenya mun kau Palestina yang mbok malaikat rahmat pagi ketika dibangkitkan dari kubur dere nerok nah carok pada Islam Na'udzubillah, tua sampean benare keluarga nah turunannya sampean sampai dijauhkan dari hal-hal deknike. Deren haram, kekerasan fisik kepada umat Islam, tretan pada Islam mencepon Nabi haram. Wa irduhu kehormatannya bukan kekerasan fisik boleh, tapi kekerasan bersifat verbal. Sampian hina lebat kata-kata, sampian rendahkan lebat kata-kata, sampian cokoco lebat kata-kata sehingga menjatuhkan harkat dan martabatnya, hukumnya haram. Termasuk kaca pondok sering menyematkan panggilan-panggilan secuba, panggilan-panggilan selok layak yang justru bisa menjatuhkan harkat martabatnya, harga dirinya, nikah haram hukumnya. Mentang-mentang keni umpamanya lah karena keturunan keni umpama pale pendit ya itu kan keng lah gelek kok cak dit agelek lemate pegel itu kan menghina itu hukumnya haram. Jangan sematkan panggilan-panggilan coba panggilan saya ganteng cabai rawit lah pada ya lo oleh kemudian hartanya lo oleh keco diambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara maka itu hukumnya haram. Nih karena pendidikan yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat sehingga mencetak mereka menjadi afdolul ummah, menjadi generasi terbaik sampai hari kiamat. Nggak nih kini contohnya ku lebih sampean online dan pendidikan nggak nih coba jarang kita dapatkan dianding pakai musuhi itu beda bi kita musuhi bi itu beda bi kita
Wah ahli bid aja jauhin. Model dek nih kan yang kita dapat. Sedangkan pendidikan Nabi kepada sahabat ukhuwah Islamiyah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassasu wala tanajjasu wa kunu ibadallah ihwana. Dalam riwayat lain, wala tahasadu, bencak saling iri, jangan saling hasad sampian. Wala tabaghadu, jangan saling marah atau saling benci. Cek saling benci setretanan, luar biasa kan. Kula maca hadis nika walau merinding, luar biasa, membayangkan bagaimana harmonisasi umat yang diciptakan oleh Rasulullah ketika itu. Luar biasa. Bayangkan sahabat Muhajirin Ansor lo kenal jauh kena Mekah Madinah. Mun semangken mungkin mun bes bisa kinto Semarang atau Jawa Tengah, lambat jalan kaki lebat gunung. Dan mun semangken mungkin sampian kering Arab oning, kering Cina kebernana oning, sampian kering Jepang oning, bisa lebat HP kan. Lemun lambat lo oning. Orang jauh artena atemu dan bisa bersaudara luar biasa. Banyak ya kisah-kisah inspiratif sahabat persaudaraan mereka itu. Wala tajassasu, saling memata-matai, mengintai untuk mencari kesalahan. Wala tahassasu, saling mencari aib. Wala tanajjasu, jangan melakukan praktik jual beli najas. Wala si pengkira praktik jual beli najas. Wa kunu ban bada sampian ibadallah panikah hambana Allah ihwana seatretan bersaudara. Perintah nika perintah Nabi, wa kunu kan perintah fil amar. Perintah sareng Nabi. Ya, haram bagi umat Islam untuk saling hasad, saling iri itu kena untuk kunci kita bisa merasakan kenikmatan hidup nih kesitung ajeling nikmata orang, hanya itu. Sampian ki makelah hidupnya dipenuhi dengan kebutuhan duniawi luar biasa banyak, berkecukupan arten. Tapi ketika sampean melihat nikmat orang lain, sampean lo kira bisa merasakan kenikmatan sampean? Lo bisa. Dan iri itu terjadi karena kita melihat nikmat nang orang lain. Tetangga mulai sepeda jeling, kapan yangain salah? Yangain tuh, ini kan, kayak ngetes klakson, ipak aja mulai ngiding salah tuh. Mana jeling nikmat orang dia. Ngasih sepeda, ya saya tuh takut kotor, lo lembender. Karena melihat kenikmatan orang lain. Bahkan Nabi pernah beda sekelompok kabilah nika lebet, bukan kabilah, beda situng orang soki nang Madinah nika lebet ngibeh hewan ternaknya onta ratusan mungkin ribuan. Nabi bukan tero kenikmatan nika keng sekeleteban aceling dak nika mungkin berapa detik aceling ditegur oleh Allah. Apa nang ayatnya? Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum. Jangan sekali-kali kau palingkan penglihatanmu kepada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Makanya muntro bahagia hidup. Bahagia ini karena obat yang paling mujarab cepon dokter untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Orang lo kira bisa merasa bahagia, mau lo bisa merasakan nikmat abad tibi.
Sampean make sebulan gajine 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Dadi apapun mungkin aciling nikmat orang lo kira nyaman. Makanya ya kaidahnya cepon para ulama mun dalam ilmu, dalam ibadah lihatnya yang paling atas. Dalam ilmu tuh wa orang lah hafal Quran, ojo Quran lah hafal 10 juz engko ki lema boleh celing. Wa kocak lulus BMK engko ya ki kilo mare BMK boleh. Masalah ilmu, masalah ibadah ajo pasana sampai Daud engko ya Senin Kemis kilo bisa boleh, harus cepon ulama. Tapi dalam kenikmatan dunia lihatlah yang di bawah. Celing kebebe mun kenikmatan dunia. Alhamdulillah ku andi sandal wa ajam lo sandalan. Ya benih daya ki alhamdulillah ku andi sepeda motor, make lo andi mobil, berempat orang di sesa jalan sokoh dek nikah. Alhamdulillah ku andi sepeda motor, berempat orang sakit nampung ngecer, ada entek pickup. Berapa orang? Alhamdulillah aku andi HP Android pakai bak coba. Berapa orang saking nampung nginjem setero bisa nek gua YouTube nek gua riang kok bisa pakai bak coba. Dek ni kemu nikmat agar bisa merasakan syukur. La in sakartum la azidan nakum. Ketika kita terbiasa bersyukur merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Dan rezeki itu bukan masalah peseto. Jangan merendahkan rezeki dari Allah. Sampean keng kilo teman sake, ya mantir sehat kan ya. Orang sesake juga nak. Orang bi Allah paringi sake, dia akan berpikir bahwa nikmat terbesar dari Allah adalah sehat. Peseto saya pikir mun peset itu ya Allah kula mi adab ya adab. Mi melas odik kaula melas ni kak kula 2 bulan lo katono bang mi melas lo enga cuk 2 bulan ipakan itu bi Allah. Setoman kayak gigi coba kayak enggak boleh tepak sampean kayak gigi sariawan lah makan telureng nih. Reng mireng kan saya takut tepak ke sariawan akan cakuda lembut tapi sariawan yang bunada bibir telok lah ke sariawan mau ngakan ditarik bibir deh saya coba ketika kadang kisah sulit makan yang sampean pikirkan ya Allah eleng are sariawan kok bisa merasakan nikmatnya kok pendeng deh kan dia berarti lo sariawan pin nikmat luar biasa. Coba pikir beda saudara na sampian, keluarga na sampian semakin berdeng masake ngamar, itu demam berdarah. Lo bisa cegah, lo bisa apa sah. Sampian sehat keberek ke timur cek leceken itu nikmat luar biasa. Leji lo irasa akin. Cek saling iri dunia dia tertipu oleh dunia. Iri itu cuma bedeng dunia. Wala tabaqatu cek saling marah, memata-matai, nyare aib orang-orang. Wala tanajasu aja jangan berpraktek jual beli najis. Praktek jual beli najisnya banyak semakin ternyata. Jadi misalnya Imron ajualen. Imron ajualen sekongkol bi Juhari umpama. Juhari jekeron tore paron sampean ajual napa? Bi kula PHP beli ya. Kula mesen muka misalnya jual online. Juhari PHP mesen 100 biki ding Imron. Padahal lo mesen keng PHP isiaraki koreng. Wah, laku 100 laan. Wah, akhir orang wah permi banyak baju orang melek ya mele padahal Juhari bi Imron sekongkol keng male harga barangnya naik ban laris aja
je proses jual beli najas banyak apa njak saya kula baru oning nang Shopee jua nak anak bini kan nang Shopee kan saya meles seebu toles kapan ditekul ning dua lah seebu itu lo tahu dari macara nah itu kan sistem dek nikah kia dan cepon nabi haram dilarang bi nabi lemon kita lo tahu kan teknik marketing ngocang alasannya marketing padahal haram pada bici kula saya jelas lagi kemarin tentang riba jangan tertipu dengan kredit 0% ya nang Shopee kan cek benyang kredit 0% tanpa bunga dianggap lo riba riba itu bukan hanya saja berbunga enggak nang transaksi jual belinya tapi beda sistem juga makanya riba jahiliyah cepon ulama nang zaman jahiliyah lamba sebelum Islam datang praktek riba itu beni pese pas romoro abudu enten ngincem 1 juta ya deki pabeli pakun 1 juta pabeli nah tapi beri tempo seminggu mun telat dari seminggu genteen 2 juta le nang Shopee kredit 0% semua bank sistemnya nggak nikah mun sampean telat maka akan beda tinta atau penalti istilahnya le itu praktek riba jahiliyah sistemnya ribawi haram hukumnya santri harus paham mentang-mentang 0% tapi kulenten deki seminggu bi kula lakar pasti dilunasi tetap sampean menyetujui praktek ribawi sistem ribawi yang dimana cepon jumhur ulama termasuk MUI haram hukumnya mun santri dek nikah harus paham wa yaqulu alaihi salatu wassalam al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don tining orang mukmin cepon nabi lil mu'min maring mukmin selain kal bunyani paneka akati situng bangunan yasuddu semekuat mendukung atau mekuat ba'duhu pasere sebagian ba'don dek sebagian mukmin memperkuat mukmin yang lain bangunan kena hanya pahato kari lo lem teti bangunan wa qala alaihi salatu wassalam li Abi Ayyub radhiyallahu anhu tabu pasera nabi maring Abi Ayyub napa tabun ala adullukum ala tijarah panapa anu tuakin kaulah kahda sampean alat tijarah atas suatu perniagaan itu tuakin perniagaan qala maka jawab pasara Ayub bala tentu ya Rasulullah wengke Rasul atabu qala pasatabu nabi tas'a fil islahi bainan nasi idza tafasadu wa taqarubi bainahum idza taba'adu berusaha sampian fil islah menjadi juru damai bainan nas di antara manusia idza tafasadu karena saling apa ya saling berbuat coba pasaran nas jadi juru damai bila tokaran ben menjadi yang mendekatkan bingung saya ngerti bainahum di antara nas idza taba'adu karena saling berjauhan pasaran nas jadi konsulat istilahnya intinya cepon nabi mun hede tahu montro tawa situng perniagaan artinya situng transaksi jual beli istilahnya dagang bisnis lainan itu montro tawa bisnis mun beda orang itu tafasadu saling coba saling melakukan hal coba maka jadilah tas'afil islah jadilah hede yang menengahi mereka jadi juru damai mereka
membagus hubungan mereka. Dan menjadi orang yang mendekatkan di antara manusia yang saling berjauhan. Maka anak Allah kan ada bukan bahwa Allah itu membeli dari tiap orang mukmin hartanya, jiwanya, dibeli bi Allah. Padahal itu hak Allah kan. Manusia orang Islam, manusia itu nyembah ke Allah, bersujud ke Allah, ibadah ke Allah, itu kan haknya Allah. Tapi Allah mengatakan innallaha ashtara, Allah membeli. Artinya bila seorang hamba itu melakukan amal soleh, bi Allah ibalas dengan ganjaran. Iblis seakan-akan sana. Maka Nabi ada bu gelem jabi kok dituaki situng bisnis. Napa Nabi? Mun beda orang saling melakukan kecubaan, kejelekan, jadilah hedeje penengah. Mun beda orang saling ngamuso, pesemak be hede. Maka akan sampai nang hadis lain, ala ukhbirukum bi afdali minad darajati siyam was shalah was sadaqah. Nabi adabu, apakah mau ku kabarkan, ku kasih tahu kalian tentang amalan yang lebih utama derajatnya daripada puasa, sedekah atau salat sunnah maksudnya ki. Kemudian ketika sahabat tanya, adabu Nabi islahu dzatil banin, yaitu menjaga atau memperbaiki hubungan antara dua orang Islam atau di antara manusia yang saling bertikai. Ipedamai menjadi itu kan menunjukkan betapa persatuan itu penting. Sampai cepon Nabi nang hadis ki buru bahwa menjaga kesatuan dan kerukunan umat, kerukunan orang Islam nikah, derajatnya kencer lebih afdol daripada puasa, daripada sedekah, daripada salat, tentunya sunat. Min istighafi bin nawafil, cepon para ulama, daripada menyibukkan diri dengan hal-hal bersifat sunnah, itu lebih afdol. Islahu bainan nas, menjaga hubungan baik antara manusia. Artinya ketika sampean ngotot ingin melakukan sunnah umpama tapi ketika sampean lakukan sunnah ini akan terpecah belah kesatuan umat, maka cepon ulama lebih baik hindari dulu sampai kedengjian. Jangan dikelako geluh. Pentingkan kerukunan umat. Nah, sampai dek nikah. Lorinjo. Wah, ahli bid'ah desah. Lain bingkok hede pas dek nikah. Lopot. Kita lo oleh klopai bahwa yang terpecah belah cepon Nabi min ummati. Nabi mengakui sebagai umatnya Nabi. Jadi bukan orang di luar Islam. Artinya tetap kita harus menjaga hubungan baik. Yang cambik Nabi orang samuso pada Islam ini. Kemudian wa fi muqabalati amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minina bittihabi wa tahalufi wa mahabbatil khairah wa ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa fi'lil asbabil lati taqawiya dzalika wa tunammihi wa fi muqabalati amrin Nabi sebagai kebalikan perintah Nabi dalam kebalikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minin da orang-orang mukmin bittihabih kelaban saling cinta, wa ta'aluf saling bersatu, wa mahabbatil khairi dan mencintai kebagusan. Perintah Nabi ini kini, wa ta'awuni 'alal birri dan saling tolong atas kebagusan dan ketakwaan, wa fi'lil asbabi dan melakukan
apa dia maksudnya, ben melakukan sebab-sebab allati tegese fi'lul asbab takowi se memperkuat panapalati dzalik dak kadisa amrun nabi wa tunammihi ay pada memperkuat ya. Jadi sebagai kebalikan dari perintah Nabi, apa perintah Nabi? Nikah saling cinta, saling bersatu, mahabbatil khairi, mencintai kebagusan, saling tolong menolong dalam kebagusan. Kemudian perintah Nabi untuk melakukan hal-hal yang memperkuat memperkuat amrun Nabi atau persatuan. Wa fi muqabalati dzalika, ben sebagai kebalikan dari kadisa amrun Nabi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya ngelarang pasira Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma yujibu, dari tiap-tiap bareng yujibu saya wajibake panapama at-tafarruqal muslimin, dek ke perpecahan kaum muslimin. Tetimun Nabi merintah untuk tahabbub, saling cinta, untuk bersatu, mencintai kebagusan, maka Nabi otomatis melarang tiap hal, tiap kelakuan yang menyebabkan tafarruqul muslimin, perpecahan kaum muslimin. Wa taba'udahum, dan ya apa? Hal-hal yang menjauhkan kaum muslimin, saling berjauhan. Wa dzalika lima fit tafarruqi wal baghdha'i minal mafasidil 'azimati. Wa dzalik tinengka disanahyun nabi lima karena bareng fit tafarruqi sebeda dalam perpecahan wal baghdha, dan permusuhan atau kebencian ya, kemarahan, minal mafasidi, dari kejelekan-kejelekan seraja. Wa dzalika tinengka disanahyun nabi lima karena bareng fit tafarruqi sebeda dalam tafarruq, perpecahan dan kemarahan, minal mafasidi panika kejelekan-kejelekan atau kerusakan-kerusakan yang besar. Karena dalam tafarruq, perpecahan, iftirakul muslimin nika bada mafasidil adimah, bada kecubaan-kecubaan seraja. Fatafarruqu huwa qurratu aini syayatinil jinni wal insi, maka tining tafarruq, perpecahan nika huwa qurratu aini, panika kesenangan setan, nyenengi penglihatan setan. Qurratu aini syayatin, panika nyenengi penglihatan atau pandangan setan, seberbangsa jin wal insi, ben bangsa manusia, baik setan dari kalangan jin atau kalangan setan, mereka mencintai tafarruq, perpecahan. Jadi mun beda orang seneng justru kapan beda konflik, ini berarti minas syayatin, berarti ini termasuk golongan setan dari kalangan manusia. Siapa selalu lebur ke persatuan karena, dan semangat itu yang dibawa oleh Nabi. Neng Mekah nih ke diskriminasi itu paling banyak. Kapan budak wis diperlakukan semena-mena. Orang bini ada harga diri dalam zaman jahiliyah. Bahkan bila orang melahirkan anak bini, beda dibunuh, beda pendem langsung, dari lo berharga, atau dijadikan sebagai penghibur, tolo berharga. Diskriminasi luar biasa. Suku-suku kemas keturunan raja, termasuk Nabi Muhammad SAW ini keturunan raja, keturunan darah biru, tapi keturunan-keturunan sedibebe mendapatkan diskriminasi. Mun budak itu lah ada harga dirinya sekali. Maka ketika Islam datang, Islam mempersatukan semua. Semuanya setara di hadapan Allah, di hadapan hukum. Yang membedakan adalah ketakwaan. Akhirnya bersatu, orang seberna celeng, berna pote, berna mira. Kan cepon Nabi akar benda seberna mira.
Semuanya bersatu. Yang membedakan mereka hanya Allah. Dan Allah membedakan mereka berdasarkan ketakwaan. Sebelum Islam datang ada diskriminasi. Maka aja pun nang kita pinto bila beda orang mencintai tafarruk, mencintai perpecahan, perpisahan, maka nika termasuk bagian dari setan. Tokang tungatuh menyebarkan fitnah di kalangan masyarakat dengan tujuan agar saling bermusuhan. Tuh. Menyali anna syayatinal insi wal jinni la yuwadduna min ahlil Islam ayyajtami'u ala syai'in. Lianna syayatin, karena songkuna setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Ya, lianna syayatinal insi wal jinni, dari kalangan manusia dan jin, la yuwadduna panika tak suka pasera syayatin min ahlil Islam, dari umat Islam, ayyajtami'u dak kebersatu. Pasera ahlul Islam lo suka nganti orang Islam bersatu. Setan jin bi setan manusia lo enda bersatu ala syai'in atas situng-situng. Fahum yuriduna ayyatafarraqu. Fahum ngakatining syayatin nika yuriduna panika ngarep syayatin ayyatafarraqu dak saling berpecah belah pasera ahlul Islam. Mereka mengharapkan perpecahan. Kenapa? Li'annahum ya'lamuna anna tafarruqa tafattatun liquwwati allati tahsulu bil iltizami wal ittijahi ila Allah. Li'annahum, karena sangkuna syayatin nika ya'lamuna panika padengaoningi pasera syayatin anna tafarruqa ke perpecahan, dak kasaungkuna perpecahan, tafatutun panika melemahkan atau memecah, menjadikan lemah, memecah likuwati maring kekuatan, allati teku sekuah, tahsulu tercapai atau terjadi panapalati bil iltizam, kelaban sebab komitmen persatuan, wa ittijahi ilallah, dan pandangan kepada Allah. Maksudnya ya tolong sebagai pandangan terhadap Allah, maring Allah. Artinya setan kelak bisa mengetahui arah pemikro tafarru, karena mengetahui dengan terpecah belah maka kekuatan umat Islam nikah akan melemah. Di mana kekuatan nikah tidak mungkin tercapai kecuali dengan iltizam, berkomitmen bersama dan ittijah kepada Allah, fokus terhadap Allah, ikhlas kepada Allah maksudnya. Nah ini jelas nih kaki. Jadi yang perlu diketahui oleh cakanca, persatuan itu tidak mungkin terjadi kalau kita terus mengedepankan hawa nafsu. Karena hawa nafsu selalu dikuasai setan. Persatuan justru terjadi kalau kita bertahkim kepada syariat. Ya sekolah iltizam berkomitmen untuk ikhlas kepada Allah. Baru persatuan itu terjadi. Mun beda situng japon beri, beda situng orang dia mengikuti ulama A, wah kok mau norak ulama si A, saya situng norak ulama si B. Beda sekelompok tadi pengikut Imron umpama, jadi ware aliran Imroniyah umpama. Beda sekelompok norok Johari umpama, Johariyah umpamanya. Beda situng kelompok menurut Syafi'i pas Syafi'i tadi nene. Artinya lo kira bersatu, mereka akan sesuai dengan kelompok mereka masing-masing dan mengikuti ulama mereka masing-masing. Karena cangbari kullu ra'yin, setiap pribadi orang akan mempunyai pendapat masing-masing.
Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah, maka semua akan menjadi satu. Segelak menurut ulama Arya, fanatik kepada Rasul, berimam kepada Rasul. Sedangkan kepada ulamanya hanya bermakmum, yang dia ikuti tetap Rasul. Tang imam Rasul, saya hitung imam siapa? Rasul. Maka itulah bisa terjadi persatuan. Makanya ta'assub terhadap satu madhab, fanatik terhadap satu madhab itu tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Akan menganggap golongan lain, madhab lain selalu salah. Padahal cepon ulama madhab sendiri tang pendapat itu thawabun yahtamilul khoto', sedangkan pendapat lain khoto'un yahtamilu thawab. Tang pendapat bisa jadi bener cangkok tapi bisa jadi salah. Pendapat selain cangkok salah tapi bisa jadi bener. Maka natibun Imam Syafi'i, fala tuqalliduni, jangan kalian berta'assub, taklid kepadaku, sehingga menyalahkan pendapat imam selain cepon Imam Syafi'i. Makanya tidak boleh. Di luar golongan salah kapilah, itu yang menimbulkan perpecahan dia. Makanya sampai beda pertanyaan terakhir, beda pertanyaan orang yang tanya, terus kenapa untuk menyelesaikan konflik semakin ikhtilaf kalangan umat ya, saling tuduh menuduh, sang situng oh heda halud bid'ah, oh heda wahabi, caranya iya cepon kula pribadi. Caranya sepertama, datangkan dalil masing-masing yang mengatakan oh ini bagi saya sunnah, udah datangkan hujah, amalkan, silahkan. Yang situ ngomong cangkok jubit oh datangkan hujah, tinggalkan. Mun cepon kita situng amalan itu bid'ah, datangkan hujahnya, dalilnya. Mengatakan itu bid'ah, apa dalilnya? Datangkan. Kemudian tinggalkan, karena cepon kita itu bid'ah. Sedangkan kelompok lain, oh enggak, ini bukan bid'ah, buat saya ini sunnah. Datangkan dalilnya, datangkan hujahnya. Ya sudah, silahkan amalkan. Selo oleh ya memfitnah, merendahkan, saling benci, saling caci, memberikan gelaran-gelaran cuba, menjuluki julukan secuba. Ini yang menimbulkan perpecahan. Songku namun cakeng, ya wes, mun cepon sampian nika bukan termasuk bagian dari bid'ah, ya silahkan amalkan. Mun lakar bada dalilah. Tapi cepon kula nikah amalan bid'ah, ini dalilah nikah dalilah. Yang pon kula lo alaqwa sampean silahkan kelakon. Songku itu akan tercipta persatuan. Yang memecah belah apa? Saling fitnah, saling caci maki, saling benci, saling olok-olok. Ini yang menimbulkan fitnah. Lah hindari ki buru nih, saling-saling nih hindari. Memberikan gelaran coba, termasuk Wahabi itu kan gelar coba sangkuna, olok-olokan. Ya wis mun sampean lo sepaham dengan situng kelompok, ya sudah wis. Tak usah amoso, tak usah memberikan julukan-julukan coba. Nah, insya Allah ketika itu sudah dilakukan, maka akan tercipta mun perbedaan, karena sampai hari kiamat pasti akan terjadi. Lo kere elang perbedaan. Sekarang bagaimana kita dewasa menyikapi perbedaan? Yang penting ingat tetap semangat dari Nabi untuk persatuan. Selama itu dalam masalah furu, maka kita toleran. Selama hujahnya datang, ya sudah. Selama mereka termasuk kita nih, kalau oleh meneraka-neraka orang lain itu ya, wah neraka tidak boleh. Itu haknya Allah sudah. Tugas kita menyampaikan, oh ini enggak ada dasarnya, ada dalilnya. Ini bid'ah, ini syirik. Sudah. Masalah neraka sesat itu Allah nanti. Tidak ada hak bagi kita meneraka-nerakakan orang itu. Menyesat-nyesatkan orang itu sudah bukan wilayah kita. Lebih nangkep orang kafir, oh wallahu a'lam nikah. Iya pas mare ya wallahu a'lam.